Sebelum lanjut menonton tayangan ini, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda notifikasi agar Anda dapat menerima setiap kiriman video saya. Terima kasih. Jumpa lagi saudara-saudariku yang terkasih, kembali Anda bertemu dengan saya Pastor Igo Walerubun MEC dalam kisah para orang kudus setiap hari. Hari ini tanggal 9 Januari kita memperingati dua orang kudus di dalam gereja kita, yakni Santo Andreas Corsini, uskup dan pengaku iman, dan Santa Marsiana, martir. Orang kudus yang pertama, Santo Andreas Corsini, uskup dan pengaku iman. Andreas Corsini lahir pada tanggal 30 November tahun 1302 di Florence, Italia, dari sebuah keluarga yang kaya raya. Ia ditahbiskan menjadi imam dalam Ordo Karmelit pada tahun 1328. Kemudian ia melanjutkan studinya di Paris dan Avignon, Prancis. Pada tahun 1332, ia diangkat menjadi pemimpin sebuah biara Karmelit di Florence, dan pada tahun 1349, ia ditahbiskan menjadi uskup Fiesole. Pada masa mudanya, ia suka hidup berfoya-foya dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, bahkan bersifat aib. Ibunya resah karena tingkah lakunya itu. Karena itu, sang ibu terus-menerus mendoakan dia sambil mengharapkan pertobatannya. Suatu ketika, ia dinasihati ibunya agar berbalik dari jalan hidupnya yang sesat itu. Banyak hal dikatakan kepadanya, antara lain bahwa kelahirannya sangat didambakan, dan bahwa ketika ia lahir, ia langsung dipersembahkan kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Mendengar nasihat dan cerita ibunya, ia hanyut dalam penyesalan yang mendalam. Hatinya yang keras membatu berhasil juga ditembusi oleh kekuatan rahmat ilahi. Ia segera berlari menuju patung Bunda Maria dan berdoa dengan khusyuk di depannya. Sejak itu, ia bertobat dan meninggalkan dunia keaiban dan dosa yang sudah lama membelenggunya. Saat berrahmat ini menjadi suatu titik balik bagi kehidupannya. Ia memutuskan untuk masuk biara Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel, Ordo Karmelit. Andreas terkenal karena kasih sayang dan perhatiannya kepada para miskin dan orang-orang berdosa. Ia berusaha sekuat tenaga untuk membawa kembali para pendosa ke jalan Tuhan. Atas bantuan rahmat Allah, usaha Andreas ini berhasil. Umatnya sangat mencintai dia karena semangat dan sifat kebapaannya yang penuh kasih sayang kepada mereka. Paus Urbanus kelima mengutus Andreas ke Bologna, Italia, untuk mendamaikan pemerintah dan rakyat yang bertikai. Ia meninggal dunia pada tanggal 6 Januari tahun 1373. Pada tahun 1629, Andreas ditetapkan sebagai orang kudus oleh Paus Urbanus ke-8. Orang kudus kedua yang juga kita peringati pada tanggal 9 Januari yaitu Santa Marsiana, martir. Meskipun Marsiana seorang wanita, ia terkenal sebagai seorang pahlawan iman yang gigih mempertahankan kebenaran ajaran iman gereja. Ia lahir di Rusukur, sebuah desa di Kepulauan Mauritania. Sejak masa muda, ia sudah mempunyai perhatian besar pada hal-hal kerohanian sebagaimana dituntut oleh imannya. Ia menganggap kemuliaan dan kekayaan duniawi kurang bernilai. Pada masa pemerintahan Kaisar Diokletianus, ia dengan berani melancarkan perlawanan terhadap para penyembah berhala. Akibatnya ia ditangkap dan disiksa secara kejam. Para gladiator mencoba menodai kemurniannya,
tetapi tidak berhasil. Tuhan kiranya melindungi dia dan menjadikan dia sarana yang ampuh untuk mempertobatkan salah seorang dari antara para gladiator itu. Ia dibawa ke Kaisarea dan dimasukkan ke dalam gelanggang binatang buas untuk diadu dengan banteng dan singa buas. Di gelanggang itu, ia menemui ajalnya sebagai seorang martir Kristus yang gagah berani setelah tubuhnya dicabik-cabik oleh binatang-binatang buas itu. Ia dihormati sebagai pelindung kota Tortosa, Spanyol. Saudara, demikianlah kedua orang kudus yang kita peringati pada tanggal 9 Januari, yakni Santo Andreas Corsini, uskup dan pengaku iman, dan Santa Marciana, martir. Santo Andreas Corsini dan Santa Marciana, doakanlah kami. Tuhan memberkati.